Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya kita termasuk orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Di awal bulan Maulid ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul menghadiri pengajian bulanan yang tentunya sekaligus sebagai momentum untuk kita merayakan hari kelahiran manusia yang teragung sepanjang masa. Mulai dari alam semesta ini diciptakan oleh Allah sampai akhir zaman nanti, inilah manusia yang teragung yang kita rayakan maulidnya pada hari ini insyaallah. Hari ini sayang sekali, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya bagi beliau guru kita yaitu Ustaz Hussein. Hari ini tentunya berhalangan untuk hadir di tempat kita ini, dan saya sebetulnya tidak bermaksud tadinya untuk memberikan tausiah sama sekali, tapi ya sekedar mengisi saja supaya waktunya bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan menjadi manfaat buat kita semua juga insyaallah. Pertama sekali selalu saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mudah-mudahan untuk kita semua untuk senantiasa bersyukur. Selalu insyaallah saya selalu ingin menyampaikan bahwa bagi kita wajib untuk kita bersyukur. Bulan lalu kita membahas beberapa Asmaul Husna yang diuraikan oleh guru-guru kita, ya. Dan di antara asma Allah yang kita bahas di bulan lalu itu adalah Allah Asy-Syakur. Allah yang selalu mensyukuri apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan sebetulnya kita ini harusnya adalah yang lebih banyak kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita terus menerus tiada akhir. Dan selalu kita juga mengingatkan bahwa syukur yang paling utama untuk kita syukuri adalah nikmat iman, ya. Nikmat iman, tentunya nikmat sehat, ya, karena kalau kita tidak sehat, kita sulit untuk melakukan berbagai hal kebaikan yang kita ingin lakukan. Nikmat iman yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang-orang mukminun yang dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan oleh Rasulnya. Bagaimana kita tidak bersyukur sedangkan Tuhan kita adalah Allah, satu-satunya Tuhan yang dialah satu-satunya patut untuk kita sembah. Dia yang menjadi sebab dari segala sebab. Dia yang menjadi sebab yang dari segala keberadaan. Dia yang menjadi sebab kita berada di sini. Dia yang menciptakan kita. Dan dia adalah Ar-Rahman.
Dia adalah yang maha kasih sayang. Kemudian kita pernah membahas ayat dari surah An-Nur ayat 35 yang kita pernah bahas beberapa kali, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annahu kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Ayat yang agak panjang sedikit, dan yang kita ingin renungkan dalam ayat itu adalah bahwa dialah Allah sumber segala cahaya, sumber dari segala cahaya, bukan hanya cahaya seperti matahari yang tentunya sebagai ciptaannya juga, tapi sumber segala cahaya. Kemudian apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pembawa risalahnya, yaitu malaikat Jibril, yang malaikat itu kita tahu diciptakan juga dari cahaya. Pembawa sumbernya adalah cahaya, pembawanya adalah cahaya, yang dibawakannya Al-Quranul Karim adalah cahaya. Kemudian disampaikannya kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah cahaya. Dia adalah cahaya. Dan beliau kemudian secara langsung menyampaikannya kembali kepada kita melalui para sahabatnya, menyampaikannya langsung kepada para sahabatnya, dan terus menerus diajarkan oleh para ulama sampai akhir zaman dan sampai kepada kita juga. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menerima cahaya. Menerima cahaya yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar menerima, tetapi mampu untuk memantulkan cahaya itu kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, yang kita ingin mereka pun menerima cahaya dari sumber cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu, untuk itulah kita wajib bersyukur. Untuk itulah kita wajib sebagai hamba asyakur menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang pandai berterima kasih. Karena dengan menerima cahaya itu, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang berbahagia, baik sekarang terutama nanti di yaumil qiyamah. Ya. Kita mudah-mudahan akan diselamatkan oleh cahaya. Dan kalau kita termasuk orang yang mencintai cahaya, yaitu Al-Quran, dengan sering membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, mengkajinya, mengajarkannya kembali, insya Allah Al-Quran akan terus menjadi penerang bahkan ketika kita sudah meninggal. Al-Quran
akan menjadi cahaya yang menerangi alam kubur kita, insya Allah. Nah, kembali lagi, untuk itu kita wajib bersyukur, ya. Dan kita wajib berterima kasih, bersyukur terutama kepada Allah bahwa kita terpilih menjadi orang-orang mukmin. Dan kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, karena beliau telah menyampaikan cahaya itu kepada kita. Dia adalah rahmat, sumber cahaya. Nah, kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Untuk apa? Bukan hanya sekedar mendengarkan bacaan-bacaannya yang indah, yang menyejukkan hati, tetapi betul-betul untuk memberikan manfaat yang lebih buat kita, untuk menjadi renungan, bahan renungan untuk kita, untuk kemudian kita menjadi lebih memahami siapa baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mengenalnya mudah-mudahan kita akan mencintainya. Dengan mencintainya mudah-mudahan kita akan meneladaninya. Itulah manfaat, sebagian kecil dari manfaat kalau kita merayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering sekali mendengar ayat Al-Qur'an tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Nabi. Dan yang pertama ingin saya ingatkan kepada kita semua adalah dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang pendek sekali, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita membaca terjemahannya, ya, yang saya baca di sini, terjemahan resmi yang ada, walaupun ada beberapa versi, ya. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk, ada dalam kurung, menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Saya pikir terjemahan yang lebih tepat adalah bahwa tiadalah kami mengutus engkau, wahai Rasulullah, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi maksud saya bukan Rasulullah itu sekedar menjadi rahmat bagi semesta alam, tetapi beliau diri sendirinya adalah rahmat. Dia sendiri adalah rahmat bagi semesta alam. Dan ini bukan hanya kenyataannya seperti itu, tetapi juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Allah sendiri yang mengatakan, dan Allah itu tidak punya keperluan untuk berbohong. Dia maha kuasa. Dia maha kuasa, untuk apa dia berbohong? Dan dia, Allah menyampaikan bahwa Rasulullah itu adalah rahmat. Bukan hanya bagi bangsa Arab, bukan hanya bagi orang Islam, bukan hanya bagi orang yang beriman saja,
tetapi bagi semesta alam. Bahkan bukan hanya bagi orang yang tidak beriman sekalipun, bahkan bagi bukan manusia, tetapi buat makhluk-makhluk Allah yang lain. Dia adalah rahmat. Apa rahmat? Rahmat dalam arti sempitnya adalah kasih sayang. Jadi Rasulullah, keberadaan Rasulullah, dia itu adalah kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Bukan hanya bagi orang Islam. Nah, ini penting untuk kita sadari dan untuk kita renungkan sedikit. Sebab kita tidak boleh mengaku Rasulullah itu hanya milik kita. Apa yang Allah sampaikan, Rasulullah ini adalah milik alam semesta. Bahkan milik non-muslim sekalipun. Orang non-muslim pun berhak untuk mengakui Rasulullah. Bahwa mereka tidak ingin mengakui Rasulullah itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Terserah dia. Dia mau mengimani, tidak mau mengimani. Kalau dia beriman, alhamdulillah. Kalau dia tidak beriman, jangan kita mengecam mereka. Sebab siapa tahu pada suatu saat mereka akan mempelajari tentang Rasulullah dan akhirnya masuk Islam. Mudah-mudahan kita doakan mereka. Jadi jangan kita, kalau kita ini sebagai manusia yang ingin meneladani Rasulullah, Rasulullah bukan orang yang suka mengecam. Rasulullah orang yang suka memberikan kasih sayang, bahkan terhadap non-muslim sekalipun. Ada sedikit kisah yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Pada masa di akhir-akhir kehidupan Rasulullah, ya artinya Rasulullah tinggal di kota Madinah, ya. Ada orang tentu di kota Madinah ini banyak orang-orang Yahudi, ya. Karena orang Yahudi ini meyakini melalui ajaran mereka bahwa satu saat nanti akan ada nabi yang terakhir. Sayangnya mereka tidak mengakui bahwa ternyata nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengira bahwa sebagaimana para anbiya beratus-ratus tahun sebelumnya adalah dari kelompok Bani Israel, mereka sangat mengharapkan nabi yang terakhir ini juga adalah dari orang Yahudi. Makanya ketika mereka menyaksikan, mengetahui bahwa nabi yang terakhir itu ternyata orang Arab, Nabi Muhammad SAW, mereka enggan untuk mengimani. Ada satu orang tua Yahudi, saking tidak sukanya kepada Islam dan tidak sukanya kepada Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan dia sudah tua. Bukan hanya tua, dia pun buta. Dalam keadaan dia meraba-raba, setiap hari yang dia lakukan adalah dia memaki-maki Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Baginda SAW? Bukannya beliau membalas maki-makian itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia adalah rahmat. Dia adalah kasih sayang. Dia tidak pernah mengecam. Dia adalah cinta. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Mengunjunginya setiap pagi, setiap hari ke rumahnya. Dia menyaksikan bahwa si Yahudi ini kesulitan karena sudah tua, renta, buta. Apa yang dilakukan oleh Nabi?
Nabi kita Muhammad SAW memberikan makan setiap pagi, membawa makanan, dan bukan hanya sekedar membawanya, tetapi menyuapi si orang tua Yahudi ini. Disuapinya dengan penuh kasih sayang. Rotikah, dagingkah yang disuapkan kepadanya, wallahu a'lam cerita detailnya. Tetapi dia tahu bahwa si orang tua ini juga mungkin giginya juga sudah sebagian rontok, tidak mampu mengunyah dengan mudah. Apa yang dilakukan oleh Nabi, dikunyah dulu, dikecilkan dulu makanan itu, dipotong-potong kecil supaya mudah untuk si orang tua tadi memakannya. Dan ini di akhir hayat Nabi kita Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, dan konon setiap hari setelah ketika Nabi memberikan makan seperti itu, si Yahudi ini tetap mencaci maki Nabi Muhammad sambil disuapi pun, karena dia tidak tahu siapa yang menyuapinya, sambil dia mencaci maki Nabi kita. Nah, ketika Nabi wafat, maka sebelum wafat Nabi mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk meneruskan apa yang dilakukannya. Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar mengambil wasiat ini, kemudian mendatangi si Yahudi tadi, ya, lantas ingin memberikan makan seperti bagaimana diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau melakukannya. Tetapi tangan yang memberi makan si Yahudi sekarang ini tidak sama dengan tangan yang lembut, penuh dengan kasih sayang. Si Yahudi pun langsung mengenal agak keras tangan ini, tidak sama. Kemudian si Yahudi ini berteriak, "Siapa engkau? Kamu bukan orang yang seperti biasa memberikan saya makanan." Dia bilang, dia Abu Bakar, dan orang yang biasa memberi makannya adalah Nabi Muhammad SAW. Si Yahudi itu kemudian berteriak, menangis, berteriak-teriak, mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Nabi kita Muhammad SAW yang sudah tiada. Dia berteriak-teriak dan akhirnya dia menyampaikan 2 kalimat syahadat, kemudian masuk Islam. Ini adalah rahmat. Dan untuk itu, untuk seperti itulah sebaiknya kita meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Jangan ada kebencian di hati kita. Memang sulit dalam kondisi masa kini, di mana kita dihadapkan dengan berbagai masalah dalam kehidupan kita, di kalangan kaum muslimin pun banyak firqah-firqah yang mengakibatkan kita bersimpati kepada satu golongan, kemudian tidak suka dengan golongan yang lain. Tapi bukan seperti itu seharusnya Islam diturunkan, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus mencintai semua, siapapun mereka, bahkan orang kafir pun kita harus mencintai mereka, doakan mereka, mudah-mudahan mereka satu saat akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menyadari bahwa inilah agama yang benar. Karena sudah banyak sekali bukti di Belanda ada anggota parlemen yang menghususkan dirinya untuk membuat kehidupan umat Islam di Belanda sesulit mungkin.
membuat aturan-aturan, mengusulkan berbagai undang-undang untuk menggencet, meniadakan Islam dari Eropa, dari Belanda khususnya. Subhanallah, orang yang begitu sangat mendalam kebenciannya terhadap Islam, ketika dia terpaksa untuk memahami lebih dalam tentang Islam itu sendiri, mengkaji dan mendalami dan mempelajarinya, dia hanya terkagum-kagum dengan konsep agama Islam. Dan akhirnya dia pun menerima Islam, menjadi seorang Muslim, dan sekarang menjadi pejuang untuk keselamatan umat Islam di Belanda. Di parlemen, tetap dia sebagai anggota parlemen yang bekerja untuk kepentingan umat Islam. Dan dia sekarang menjadi pendakwah, mendirikan organisasi dakwah. Nah, ini adalah contoh, salah satu contoh dari sekian banyaknya banyak orang di Eropa, di Amerika yang sudah masuk Islam, yang tadinya membenci Islam, akhirnya sekarang mereka menjadi para dai yang bekerja untuk Islam. Karena itu jangan di hati kita ada kebencian kepada siapapun. Sedikit lagi saya ingin menceritakan tentang baginda kita Rasulullah SAW. Betapa mulianya beliau. Kembali lagi, yang saya sampaikan bukan sekedar menurut cerita. Walaupun ada latar belakang ceritanya yang saya akan sampaikan. Tapi latar belakang cerita ini adalah menegaskan ayat Allah. Ceritanya begini. Kembali lagi di kota Madinah, seperti yang saya sampaikan, banyak sekali orang Yahudi yang bergabung bersama orang-orang munafik berkelompok untuk menyulitkan agama Islam, melawan Islam, dan terus-menerus merongrong Nabi kita, merongrong dakwahnya Nabi kita dan para sahabatnya, dan terus-menerus dilakukan. Sambil mengejek si orang ini, tujuannya mengejek, si orang Yahudi ini berkata kepada sahabat Nabi terdekat, yaitu Al-Imam Ali karramallahu wajhahu. Dia, orang Yahudi ini, mengatakan kepada Imam Ali, "Wahai Ali, siapakah menurut kamu yang lebih mulia? Apakah Nabi kami, Nabi Musa, atau Nabi kamu?" Jadi tujuannya ini sebetulnya bukan untuk mencari jawaban, tetapi tujuannya adalah ingin merendahkan. Kata Sayyidina Ali ini adalah gerbangnya kota ilmu. Kalau Nabi itu adalah Madinatul Ilm, kotanya ilmu, Nabi sendiri yang mengatakan ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Sayyidina Ali ini adalah gerbang dari kota ilmu itu. Artinya dia adalah orang yang sangat berilmu, orang yang sangat pandai, orang yang sangat dekat sekali dengan Nabi. Ilmu yang dimilikinya mampu menjawab pertanyaan si orang Yahudi tadi dengan begini kira-kiranya. Bisa enggak kamu bayangkan bagaimana kemuliaan dunia dan segala isinya ini? Si orang Yahudi tadi, pertanyaan apa ini? Mana mungkin kita bisa membayangkan dunia yang seluas ini dengan isinya, bagaimana indahnya, bagaimana kandungannya, bagaimana kebesarannya, keagungannya, dan sebagainya. Mana mungkin kita bisa menghitung? Sayyidina Ali menyampaikan, tahu enggak kamu, dunia dan seisinya ini di hadapan Tuhanku tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Ini jawaban Sayyidina Ali. Dan tahukah kamu
bagaimana posisi Nabi kami, Nabi Muhammad SAW di hadapan Tuhanku. Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau, wahai baginda Rasulullah SAW, dan engkau wahai Nabi, karena Allah ini tidak pernah menyebut engkau Muhammad, kamu Muhammad, enggak pernah. Di dalam Al-Quran ini selalu Allah memanggilnya dengan penuh kehormatan. Dan kita itu wajib untuk mengikuti apa yang Allah lakukan, menghormati Nabi kita Muhammad SAW dengan sebutan-sebutan yang pantas, yang layak, yang penuh hormat dan kasih sayang. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya adalah pribadi yang teramat agung. Jadi dunia dan seisinya di hadapan Allah tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang pribadi, seorang sosok yang agung. Nah, inilah yang digambarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat sedikit contoh bagaimana keagungan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar cerita tentang perang Uhud. Dalam peperangan Uhud atau sebelum peperangan Uhud, Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpin sudah mendapatkan intelligent information atau data intelijen, data intel ya, dari para sahabatnya bahwa musuh Quraisy akan menyerang kota Madinah, membalas kekalahan di Badar. Nah, kemudian Nabi tentunya ingin menyiapkan para pasukannya dari kalangan para sahabatnya di kota Madinah, dan Nabi kita sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin tertinggi, sebagai seorang pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan yang ditiru oleh seluruh banyak kalangan penulis manajemen, penulis leadership di barat, bahwa pemimpin itu adalah pelayan umatnya. Seorang pemimpin itu adalah pelayan orang-orang yang dipimpinnya. Bukan orang yang harus dilayani oleh bawahannya. Ini adalah karakter kepemimpinan sebagaimana dicontoh dalam media tentang buku-buku kepemimpinan pada masa kini. Pemimpin ini memutuskan tidak dengan sendiri, walaupun dia adalah nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan bimbingan dari Allah, tetapi tidak memutuskannya secara otokratis, secara bahasa sekarang, dia memutuskan untuk melakukan musyawarah. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya dan menanya bagaimana sebaiknya strategi yang terbaik untuk menghadapi serangan musuh ini. Apakah kita akan berdiam di kota Madinah melakukan defensive strategy, ya, strategi penahanan, strategi bertahan, ataukah kita akan keluar dari kota Madinah
berarti membuat strategi penyerangan. Nah, para sahabat memutuskan untuk sebaiknya keluar dari kota Madinah. Padahal sebetulnya Nabi sendiri inginnya berdiam di kota Madinah dan menjadi membentengi, ya. Tapi karena para sahabat mayoritas memutuskan demikian, maka tanpa panjang lebar Rasulullah keluar dari rapat strategi dengan para sahabat ini dan pulang ke rumah. Kemudian kembali dari rumah sudah mengenakan baju perang. Nah, inilah Nabi kita. Inilah pemimpin yang menghargai hasil musyawarah dengan bawahannya. Kemudian dia tahu bahwa ini bukan strategi yang terbaik, tetapi ini yang sudah diputuskan, dan kemudian maka kita harus berjuang dengan kondisi yang seperti ini dengan sebaik mungkin. Akhirnya Nabi memutuskan untuk berangkat keluar dari kota Madinah dan untuk sampai di sekitar padang Uhud, menguasai bukit Uhud, menempatkan para pemanah di bukit Uhud. Kita tahu ceritanya, ya, seperti itu. Dan ternyata, ya, pesan Nabi dilanggar oleh para sahabat. Nah, ini memang barangkali umat Islam keimanannya belum terlalu tinggi, ya, di kota Madinah. Ini baru tahun keberapa? Sekitar tahun keempat mungkin, tahun ketiga keempat di kota Madinah, ya. Jadi keimanan orang Islam juga masih belum terlalu tinggi, ya. Kemudian terjadilah kekalahan, ya, dikarenakan padahal awalnya sudah menang, tapi dikarenakan hawa nafsu, terdorong dari hawa nafsu, pesan Nabi untuk tetap menjaga bukit Uhud dilanggar. Ditinggalkannya bukit Uhud sehingga terjadilah banyak korban dari kalangan kaum muslimin dan terjadi kekalahan. Atas kekalahan seperti itu, pertama, Nabi sudah mengalah dari musyawarah. Kedua, Nabi perintahnya dilanggar oleh para sahabat. Apakah Nabi marah terhadap para sahabatnya? Apakah Nabi marah ketika pamannya yang sangat dicintainya, yaitu Sayyidina Hamzah, gugur? Apakah Nabi marah? Nabi tentunya sangat terpukul dengan wafatnya Sayyidina Hamzah dan para sahabat yang lain. Tapi apakah Nabi marah? Lihat penjelasannya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Sebentar, saya mesti nyontek. Surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, dan seterusnya. Maka disebabkan rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, bersikap keras, dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum. Karena itu, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian kalau kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang, maksudnya bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini adalah rahmat Allah. Ini adalah manusia yang dirinya adalah kasih sayang. Bayangkan kegagalan yang harusnya sudah menjadi kemenangan, terjadi kegagalan. Banyaknya kaum muslimin yang wafat, termasuk pamannya yang sangat dicintainya, karena beliau adalah pendukung yang paling kokoh mendukung Nabi kita Muhammad SAW, gugur dalam keadaan betul-betul mengerikan dan menyedihkan. Gak usah diceritain soal itunya. Tetapi setelah itu pun Nabi masih memaklumi. Ini mungkin karena orang mukmin ini keimanannya masih belum kuat. Nabi memaklumi, kemudian Nabi memaafkan. Kemudian Nabi memohonkan ampun kepada Allah. Kemudian Nabi masih bermusyawarah dengan mereka. Nah, inilah rahmat Allah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, karena itu sekali lagi, marilah isi hati kita. Marilah kita teladani baginda kita Muhammad SAW, sehingga hati kita juga penuh dengan rahmat. Memang ada proses, ada tahapan, dan tahapannya adalah melalui ilmu. Tahapannya adalah dengan menyadari sebetulnya apakah hidup ini, siapakah kita, di mana kita berada, kemana kita akan pergi, apa yang akan menyelamatkan kita untuk sampai ke tujuan. Bagaimana caranya, dan cara ibadah yang akan lebih baik kualitasnya kalau kita berilmu. Karena itu dengan menghadiri majelis-majelis seperti ini, maka ilmu kita bertambah. Jangan berhenti di situ, karena itu seperti kita juga selalu menganjurkan ya, untuk mencatat ilmu itu. Apa yang saya lakukan ini adalah catatan dari saya mengaji kepada guru-guru kita. Karena latar belakang saya bukan dari pesantren, bukan dari pendidikan agama yang tinggi, tetapi dengan mencatat saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Harapan saya Bapak Ibu akan melakukan hal yang sama. Berbagilah dengan anak-anak, dengan saudara-saudara, tetangga. Jangan takut dikira sok tahu apa ini dan itu. Tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita bukan ingin kita dianggap berilmu sama orang lain. Enggak. Tujuan kita dengan penuh kerendahan hati, kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kita ingin menjadi penerus apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Karena Nabi kita menyampaikan, balighu anni walau ayah, walau bil ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat Al-Quran. Nah, berapa banyaknya ayat yang kita bisa dapat dari kajian-kajian seperti ini. Sampaikanlah kembali ya. Dan itu akan menambah ilmu kita. Ilmu kita tidak akan berkurang dengan kita memberikan kepada orang lain. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan tadi saya bilang bagaimana caranya, yaitu dengan mengkaji, dengan berilmu, kemudian bukan hanya sekedar sebagai ilmu saja, tetapi renungkan ilmu itu, karena hanya dengan merenungkan apa yang kita pelajari, maka ilmu itu betul-betul akan masuk ke hati dan pikiran kita. Setelah kita renungkan, kita praktekkan. Dan hidup kita ini kita selalu diganggu oleh syaitan, oleh hawa nafsu kita, ya. Kita akan selalu diombang-ambingkan. Nah, karena itu kita berusaha untuk naik, kemudian syaitan akan menurunkan kita.
Dan kita akan menyadari bahwa ini adalah gangguan dari setan dan kita berusaha bangkit, naik lagi sehingga jangka panjang kita akan lebih banyak meningkat daripada menurun, naudzubillah. Ya. Kemudian dengan begitu maka kita akan menjadi terbiasa. Dengan terbiasa itulah perilaku kita akan mulai berubah. Dan dengan begitulah kita membangun akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita betul-betul akan meresapi rahmat tadi sehingga tumbuh di dalam hati kita, sehingga yang keluar dari kita hanya rahmat, hanya kebaikan, hanya kepedulian, hanya ingin selalu memberi, ingin selalu berbagi. Itulah orang yang hatinya penuh dengan rahmat. Mudah-mudahan dari renungan-renungan kita dan banyak sekali riwayat-riwayat tentang baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita bisa petik, yang kita bisa ambil, kemudian kita teladani sehingga sedikit demi sedikit perilaku kita menjadi lebih baik dan mudah-mudahan kita berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, terutama tentunya untuk diri saya sendiri sebagai pengingat, mudah-mudahan buat Anda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.